Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswa PPG tahap 4 di LPTK Universitas Negeri Padang. Untuk mata pelajaran Seni Budaya dengan NIM 25428051. Ini KTP saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat, tetap juara. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan belajar seni budaya, yaitu tentang mengkreasikan jenis dan pola ragam hias. Ya, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang macam pola ragam hias. Nah, sebelum kita masuk, ustazah mau berpantun dulu ya. Mentari pagi memancarkan cahaya, menerangi bumi penuh berkahnya. Seni adalah bagian dari tanda kuasanya. Kita berkarya sambil mensyukuri nikmatnya. Tepuk tangan dong. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Hadis Nabi yang bunyinya, ada yang tahu nggak? Allah itu indah dan menyukai keindahan. Apa bunyi hadisnya? Ada yang tahu apa bunyi hadisnya? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yuk sama-sama kita baca. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah dan menyukai keindahan ya. Karenanya begitu banyaknya keindahan yang Allah ciptakan, termasuk dalam salah satunya dari pola ragam hias ini, itu perlu kita syukuri ya. Oke, dari Sabang sampai Merauke sudah tahu semua ya? Oke, wah it's very Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nih, sudah rapi semua belum bajunya? Oke, bajunya diganti. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa yang nggak masuk? Siapa? Aisy. Teman-teman Aisy. Aisy kemana? Sakit? Oh ya. Oke, kita doakan semoga Aisy sembuh ya. Aisy sakit ya. Nah, teman-teman, kita masih ingat ya perjanjian kelas yang kita sudah buat kemarin ya. Ketika dalam pembelajaran itu tidak boleh ribut. Kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan ya. Oke, ustazah berharap teman-teman bisa tertib mengikuti pembelajaran hari ini. Oke ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang
mengkreasi jenis dan pola ragam hias. Apa sih yang diharapkan setelah teman-teman mempelajari materi pada hari ini? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan pola ragam hias. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur pembentuk dari ragam hias. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat kreasi pola ragam hias berdasarkan contoh-contoh yang diamati. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai karya teman sebagai bentuk akhlak yang baik dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Teman-teman melihat ada ada melihat apa tadi ketika menyanyikan? Ragu ya. Kemudian juga ada keindahan alam. Ya. Nah, ternyata dari keindahan alam itu kita kita bisa membuat sebuah ragam hias. Sedang mau bertanya, mengapa Indonesia memiliki begitu banyak ragam hias yang berbeda-beda setiap daerah? Nah, ada yang tahu? Mengapa Indonesia memiliki ragam hias yang berbeda-beda di setiap daerah? Kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa? Oke, simpan dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pola ragam hias itu supaya jadi menarik? Ya, kan kita pernah lihat nih, baju yang dipakai aja sama Tasya, kemudian yang dipakai sama Atta, seragam yang kita pakai hari ini atau baju yang sedang pakai hari ini, itu kan ada pola ragam hiasnya kan? Nah, bagaimana supaya pola ragam hias ini bisa menarik? Ya? Lalu kemudian bagaimana sih Islam itu memandang keindahan dan seni? Ya, seperti tadi hadis yang mengatakan bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya, kemudian bagaimana kita memanfaatkan kreativitas itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul ayat breakingnya adalah tebak ragam hias bergerak. Oke? Ya, jadi kalau Ustazah mengatakan flora, maka teman-teman membuat tangannya seperti apa bunga yang berkuncup yang mekar. Nah, kayak gini. Oke? Kemudian kalau fauna itu seperti ikan yang berenang. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya geometris, maka teman-teman bisa buat lingkaran, bisa buat segitiga, atau bisa buat persegi ya, kotak. Oke? Kemudian yang terakhir, olah reflektif, maka teman-teman berdiri, kemudian bisa ikat berkaca pinggang, seperti layaknya manusia, bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Oke? Nanti Ustazah mau sebutkannya cepat, teman-teman harus langsung ini ya, harus langsung bergerak. Oke? Ayo, masih ada yang belum bergerak, tangannya mana fauna? Oke, flora. Flora guys, coba ini sana, gini ya. Oke, kemudian geometris. Oke, good. Oke, ya. Ini pola apa ini?
Megamendung, pinter. Lagi? Apa? Baru, pinter. Ya. Nah itu banyak sekali ragam hias di Indonesia, ya. Sebagai identitas budaya kita. Ragam hias flora, ciri khasnya apa? Nah ini perhatikan ya. Motif tumbuhan, contohnya bunga, lalu daun, sulur-sulur, ya. Nah itu apa namanya? Termasuk yang ragam hias flora. Nah, itu saya seperti ini ya. Ini kan yang sulur, ya. Ini seperti ini. Kemudian ini bunga juga bisa. Ya. Kemudian yang kedua ragam hias fauna. Ragam hias fauna ini apa? Hewan. Ya, masih hewan. Contohnya apa? Burung cendrawasih, kemudian gajah, ikan. Ya, ini bisa kita lihat di motif ragam hias yang ada di Papua dan Lampung. Ya, nah, saya seperti ini ya. Ini ada apa? Motif hewan. Kemudian yang ketiga, ragam hiasnya geometris. Ya, nah pola geometris ini itu pola garis, sudut atau bidang. Misalnya lingkaran, kemudian apa namanya segitiga, zigzag. Ya, tadi contohnya yang anyaman Dayak. Itu kan dia bentuknya pola geometris ya. Jadi dia berulang-ulang. Kemudian yang terakhir itu pola figuratif. Ya, pola figuratif ini motif manusia atau bagian tubuh manusia. Pernahkah kalian menggunakan baju batik dengan motif parang? Atau kalian pernah melihat pintu rumah yang sangat indah karena diukir dengan sangat detail? Atau pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, apakah kalian melihat Istana Garuda melalui televisi? Sekarang coba amati motif baju batik yang kalian kenakan, ukiran pintu rumah, dan Istana Garuda yang kalian lihat. Bagaimana? Indah kan? Ragam hias merupakan unsur dekoratif dalam seni rupa yang berfungsi untuk memperindah suatu karya seni. Secara umum, ragam hias dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ketiga, ragam hias geometris. Ragam hias geometris adalah ragam hias yang terinspirasi dari bentuk dasar seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan garis. Ragam hias geometris dapat ditemukan pada kain songket Palembang yang menggunakan pola segitiga berulang. Keempat, ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif adalah ragam hias yang terinspirasi dari bentuk manusia. Motif ini dapat ditemukan pada hasil ukiran dan topeng. Geometris, figuratif, betul? Oke, berikan tepuk tangan buat Pak Fadil. Bintangnya ya. Buat bintang ini kelompok Bang Fadil dapat bintang 2 ya. Oke, Bang Fadil untuk memanfaatkan budaya Indonesia. Pintar, dapat bintang lagi ya. Jadi ragam hias itu juga bisa merupakan simbol dari ragam budaya Indonesia. Next, fungsi ekonomi. Abah ada yang bisa menjelaskan kenapa ragam hias memiliki fungsi ekonomi? Ayo Kakak. Untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Jadi motif yang sudah kita buat misalnya dalam kain itu kan bisa diperjualbelikan kan? Ada memiliki fungsi ekonomi. Dapat 2 bintang lagi. Oke, kemudian yang berikutnya, kenapa ragam hias memiliki fungsi sosial budaya? Ayo, ada yang bisa menyebutkan kelompok yang lain? Banyu? Ya, mana Banyu? Ayo, kenapa? Kenapa ragam hias memiliki fungsi sosial budaya? Kenapa? Untuk mengenalkan untuk mengenalkan ragam hias kepada seluruh orang yang ada di Indonesia. Bahkan bukan cuma di Indonesia ya, tapi juga bisa keluar negara, keluar negeri. Kelompok 3.
Oke, Banyu lagi ya, Banyu. Karena apa? Karena bisa diajarkan kepada anak-anak. Boleh. Ayo apa? Bisa mengajarkan membuat seni. Bisa mengajarkan membuat seni. Boleh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 dan kelompok 1. Olahraga hias yang mana gitu ya? Oke ya. Oke, kemudian yang kelompok 2.
Nah, motif. Nah, oke. Ada yang mau disampaikan untuk kelompok singa? Tidak. Ya, kalau diwarnai tentu akan lebih bagus. Oke, silakan masuk kelompok singa. Perkenalkan kami adalah kelompok Mara. Kami akan mempresentasikan hasil gambar kami. Gambarnya kasih lihat ke teman-temannya. Ini termasuk ragam hias apa? Geometris. Geometris. Kenapa disebut ragam hias geometris? Karena dia Garis. Dan ini bentuknya apa? Lingkaran ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Dari kelompok mawar melatih. presentasikan hasil kalian ada. Kami mendapatkan karya Flora Kenapa disebut? karena memiliki bunga, tangkai, dan daun. Oke, lihat cantik ya hasilnya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok melati. Ya, perhatikan. Ya, yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan. Ya. Flora dan fauna. Berarti pola gabungan, pinter. Kenapa disebutnya pola gabungan antara flora dan fauna? Oke, karena ada binatang dan bunga. Bentuk binatangnya apa itu? Kupu-kupu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Silakan duduk. Oke, baik teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Tadi sudah berhasil mempresentasikan gambar ragam hias yang sudah diwarnai ya. Juga menentukan berbagai jenis pola ragam hiasnya ya. Kalian semua hebat ya, bisa mewarnai dengan baik. Teman-teman, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya. Ya, jadi dari ayat ini Allah menegaskan bahwa keindahan itu adalah bagian dari nikmat Allah ya. Maka kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa menikmati keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi kesimpulannya, apa itu ragam hias? Apa itu ragam hias? Ada yang mau berani tunjuk tangan? Apa itu ragam hias? Ayo. Motif untuk memperindah karya kita yang dibuat dari ya, yang dibuat dari pola yang berulang. Iya, pintar ya. Ada berapa jenis pola ragam hias? Ada 4. Apa saja? Flora, fauna, geometris, dan figuratif. Oke ya, bagus. Materi kita selanjutnya membuat hasil karya dari barang bekas. Bisa dari kertas, bisa dari botol plastik, dan seterusnya ya. Oke, nah sebelum kita tutup, Ustazah mau teman-teman mengisi refleksi dari pelajaran yang kita lalui hari ini. Silakan isi di sini, tuliskan nama, kelas, lalu jawablah dengan jujur ya. Oke, silakan diisi. Oke.
Silakan diisi. Kemudian nanti teman-teman silakan gambar emoticon di lembar yang nanti sudah bagikan. Lalu dibuat di situ emoticonnya apa. Kalau senang buat senang, kalau sedih buat sedih, kalau bahagia buat bahagia. Dibuat di sini, lalu ditempelkan di papan. Oke? Ya, tertib ya menempelkannya. Oke, silahkan dibuat bagaimana perasaan teman-teman mengikuti pembelajaran hari ini. Lalu ditempelkan di papan tulis. Kamu warna apa? Jauh. Ya. Oke, yang sudah boleh ditempelkan di depan. Lalu kertas refleksinya disimpan di meja. Kumpulkan di meja. Di meja Ustaz. Itu tempel di papan tulis. Di bawah bintang. Aku ini aja sih kalau. Cip sebelah aku sini. Oh. Ditekan. Oke ya, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang berbagai jenis dan pola ragam hias ya. Ustazah mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Tetap semangat untuk selalu belajar dan terus belajar agar menjadi lebih baik selalu ke depannya. Kita tutup materi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time. Thank you.